وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur. Misalnya tidak bisa tidur malam, terus tiba-tiba kayak merasa takut, merinding, ya. Atau terkaget tiba-tiba karena mimpi buruk. Nah, ini juga termasuk. Anjurannya adalah membaca ini. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Daud di jilid 4 halaman 12 dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 171. Yaitu yang berbunyi bagi yang pegang buku di halaman 109, A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Bagi teman-teman yang belum bisa mengejar untuk nulis, bisa insya Allah memiliki bukunya, karena buku ini umum gitu ya, bisa didapatkan. Dan kalau agak berat membawa bukunya, bisa difoto di handphone sehingga diletakkan di, biasanya orang bisa meletakkan handphone di dekat samping ranjang ya, jadi dia bisa lebih tahu, lebih mudah insya Allah. Dan ini sekali dua kali, kalau sudah dipraktikkan 3 kali 4 kali, seminggu lah, sepekan insya Allah sudah terbiasa nanti. Ini doa mulia sekali teman-teman sekalian. Saya langsung bacakan dulu terjemahannya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah tammat, yang maha sempurna, min ghadabihi, dari murkahnya, kemarahan Allah, wa iqabi, dan hukumannya atau siksaannya, wa syarri ibadi, juga dari kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan syaitan yang membuat takut, wa ayyahdurun, serta jangan sampai dia hadir, syaitannya hadir maksudnya ya. Doa ini teman-teman sekalian, seperti tadi kita akan bedah, atau seperti biasa kita akan bedah. Potongan pertama, A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kemurkahannya dan hukumannya. Ya, berarti dari doa ini kita bisa pahami teman-teman sekalian, kapan seseorang itu tidak bisa tidur nyenyak. Berarti ada sesuatu yang dia lakukan yang bisa mengundang murkanya Allah dari maksiat. Tidak ada orang beriman itu susah tidur, itu enggak ada insya Allah. Selama dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengerjakan perintah pada hari itu, dia jauhi larangan semaksimal mungkin, dia tidak akan gelisah. Orang beriman itu mudah sekali untuk istirahat. Apalagi di malam hari, karena mereka akan gunakan untuk sholat tahajud. Ya. Jadi kalau ada orang yang sulit tidur di malam hari, kecuali dia punya penyakit, itu berbeda. Kita bicara sekarang idealnya, orang itu tidak punya penyakit. Harusnya, dia tidak masalah dengan tidurnya. Harusnya. Orang beriman itu tinggal zikir, tidur. Ya. Karena itu bagian daripada memberikan hak jasad. Kalau masih ada yang suka mimpi buruk, ada orang yang susah tidur, ini tanda tanya. Ada apa? Perbuatan dosa apa yang dia lakukan? Harusnya tidak ada masalah dengan ini. Oleh karena itu pada saat kita tidak bisa tidur, gelisah, yang pertama kita berlindung adalah dari kemurkaan Allah dan hukumannya. Karena pasti ada dosa di situ. Nggak mungkin. Tidak mungkin itu tidak. Anda pernah dengar bagaimana Umar bin Khattab tidur di atas padang pasir, di bawah sebuah pohon. Ali bin Abi Thalib juga pernah tidur di masjid, di atas tanah. Para mujahidin, para sahabat pergi jihad, mereka tidur biasa. Tidak ada masalah dengan tidur mereka itu. Bahkan kalau Anda lihat perang Badr, ya, itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan gerimis pada saat itu. Mereka tertidur di malam itu. Karena Allah ingin mereka istirahat. Sementara di sisi gunung tempat perang Badar itu, tempat orang kafir turun hujan deras sehingga membuat mereka tidak bisa tidur malam itu. Mereka begadang, ya, mereka begadang tidak bisa tidur. Akhirnya besok mereka letih pada saat mau berperang, dan baju-baju mereka jadi basah kuyup, jalan mereka becek, mereka susah melangkah. Sementara kaum muslimin mereka bisa istirahat dengan tenang malam itu. Jadi tidur tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Harusnya bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur berarti tanda tanya, ada masalah apa Anda tidak bisa tidur? Itu kan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat. Kenapa Anda tidak bisa nikmati? Ini jadi tanda tanya. Ya, makanya subhanallah justru acara-acara syaitaniyah, diskotik, baru malam hari memang.
bagi orang-orang susah tidur, begadang. Ini nggak masuk akal ini semua. Ya. Makanya pertama sekali Anda baca, kalau tidak bisa tidur, minta ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kemurkaan Allah. Allah lagi marah berarti ini. Masalahnya itu. Ya. Dan siksaannya. Para salafus saleh teman-teman sekalian, kalau jalan kaki mereka kesentuh batu saja, maka mereka sudah mengatakan atau membaca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka langsung bermuhasabah. Anda pernah dengar bagaimana dalam Al-Quran digambarkan Nabi Daud alaihissalam. Allah uji, Allah lemparkan bangkai di depan singgasananya. Langsung beliau tersungkur. Tidak mau mengangkat kepalanya sampai dipastikan Allah sedang tidak murka padanya. Nabi Muhammad SAW pada saat mendung. Ya, kalau lagi mendung, beliau gelisah, mondar-mandir, gelisah. Sampai Aisyah pernah berkata dalam riwayat yang sahih, ya Rasulullah, kenapa Anda seperti ini? Ada masalah apa? Ini mendung, mungkin bisa hujan. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa jaminannya kalau di belakang mendung ini mungkin ada siksa? Sampai hujan jelas turun, udah jelas-jelas hujan bukan siksaan barulah. Karena banyak kaum-kaum sebelum kita, ya Allah binasakan begitu. Mendung, mereka kira itu adalah nikmat, hujan akan turun, ternyata yang turun adalah azab. Begitu orang-orang beriman, mereka gelisah jangan sampai nikmat tertahan karena ada dosa yang mereka lakukan. Dan memang itu pasti terjadi teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang tertahan, kesehatan, keturunan, apa saja, harta, maka pastikan langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak akan mengharamkan orang beriman dari nikmatnya. Allah janjikan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu kita minta yang paling pertama dijauhkan dari semua kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan juga hukumannya. Potongan yang kedua, wa syarri ibadihi, dan dari kejahatan hamba-hambanya, ciptaannya. Nah ini masuk umum semua. Ya. Jin, manusia, hewan-hewan, makhluk Allah yang lain, petir, guntur, badai, semua itu makhluk Allah SWT. Wa syarri ibadihi, dan keburukan atau kejahatan hamba-hambanya. Kalau ada yang buruk di situ ya. Misalnya kalau petir itu menyambar, kalau hewan itu mungkin menyerang dan seterusnya. Kita minta dijauhkan dari keburukan hamba-hambanya. Kita tidak tahu ciptaan Allah yang mana saja. Ya. Karena biasanya ketidaktakutan. Kan kalau orang itu bisa tidur nyenyak kalau dia merasa aman ya. Kapan Anda mau tidur terus tiba-tiba ada telepon, sedikit aja atau ada WA mengancam, isi ancaman, sudah tidak bisa tidur kan? Berarti ada sesuatu yang mengancam di situ sehingga membuat Anda gelisah tidak bisa tidur. Makanya di sini dikatakan doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur atau mau tidur, jadi merasa gelisah nggak bisa tidur. Gitu. Maka kita minta berlindung setelah ya Allah jangan Engkau murka padaku ya Allah, tambah lagi dan ya Allah juga aku berlindung dari semua keburukan atau kejahatan hamba-hambamu. Kemudian di potongan yang ketiga, wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun, dan dari bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu kepada nafsu untuk berbuat dosa dan kepada ketakutan. Ini fokusnya kepada dua hal itu. Kalau dia bukan membuat Anda nonton perbuatan yang haram, maka dia akan takut-takuti Anda. Cuma dua itu. Itu dari syaitan. Ya. Oleh karena itu orang cuma dalam dua keadaan itu. Dia begadang dalam kondisi nonton maksiat, atau memang dalam kondisi dia ketakutan. Itu permainan syaitan. Maka di sini kita berlindung di potongan ketiga doa, wa min hamazatis syayatin, dan dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, itu suara apa tuh? Ini apa nih? Itu apa nih? Dan segala macam. Orang beriman mau tinggal di hutan pun atau di rumah sama saja. Kalau kita dengar pada kisah para salafus saleh, mereka tidur di hutan sebagaimana tidur di rumahnya. Ya, bahkan dinukil dari mereka kalau mereka bangun sholat malam, maka hutan belantara itu seperti istana yang mewah. Rumput liar yang mungkin ada hewan-hewan di situ, ada serangga-serangga yang berbahaya bagi dia, itu seperti karpet yang mewah. Gelap itu seperti terang benderang bagi mereka. Dan mereka sholat malam tanpa terganggu sedikit pun. Kemudian juga jangan sampai syaitan-syaitan itu hadir. Ini menandakan memang syaitan juga hadir dalam kehidupan kita. Ya, tapi kita tidak bisa lihat kehadiran mereka. Tapi memang mereka hadir. Makna ayyahdurun, hadar, artinya hadir. Indonesia juga mengambil itu ya, bahasa hadir. Berarti dia hadir. Dia ada, nampak. Bukan nampak, maksudnya hadir bersama kita. Bukan nampak. Penampakan ini hanya sebagian orang yang memang sudah dikuasai jiwanya.
Kalau orang yang tidak dikuasai jiwanya sama syaitan, mudah-mudahan tidak akan pernah. Kecuali syaitan itu menjelma seperti kasus yang datang pada Abu Hurairah. Tapi kalau penampakan syaitan sendiri itu tidak akan pernah. Allah sudah ya, melarang mereka untuk menampakkan diri atau tidak memang diizinkan untuk menampakkan diri ya, kepada manusia. Gitu. Nah ini potongan doa yang kita baca pada saat kaget ya, dan takut, misalnya bergelisah, nggak bisa tidur. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabi. Ini yang pertama, kita mohon agar jangan sampai Allah murka dan menyiksa kita. A'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna min ghadabihi, dari murkahnya Allah, wa iqabi, dan hukumannya. Kemudian setelah itu kita berlindung dari semua keburukan hamba Allah, wa syarri ibadih. Lalu yang ketiga terakhir kita minta berlindung dari syaitan mu'min, hamazati syayatin wa ayyahdurun, dan dari bisikan-bisikan syaitan dan jangan sampai mereka hadir.